Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita diawali dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, agar tidak memperpanjang waktu, karena minggu kemarin sudah menjelaskan materi tentang stratifikasi sosial, jadi sekarang saya akan menjelaskan materi tentang, untuk pertemuan hari ini akan menjelaskan tentang mobilitas sosial. Oke, baik anak-anak, di sini kita akan membahas materi tentang pengertian mobilitas sosial. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari mobilitas sosial ini. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial individu maupun kelompok dalam tatanan masyarakat. Dan mobilitas sosial sendiri adalah sebuah istilah yang mempunyai asal dari bahasa Latin. Jadi mobilitas yang mempunyai arti mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sedangkan sosial melibatkan seseorang ataupun kelompok warga. Sedangkan secara harafiah dari pengertian mobilitas sosial ini ialah sebagai suatu gerakan yang yang terjadi karena perpindahan atau perubahan posisi seseorang atau juga sekelompok orang pada saat yang berbeda-beda. Dari pengertian yang sudah saya jelaskan tentang mobilitas sosial ini, jadi di sini ada beberapa pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Salah satunya yaitu pengertian mobilitas sosial dari Sujono Sukanto, di mana ia menjelaskan bahwa mobilitas sosial itu merupakan suatu gerakan dalam struktur sosial yang yaitu di mana pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Terus kemudian yang kedua, di mana dari pengertian mobilitas sosial menurut Edward, yaitu mobilitas sosial adalah merupakan perpindahan ke atas atau ke bawah dalam satu lingkungan sosial secara hierarki. Dan di sini ada pengertian mobilitas sosial menurut Robert Lawang, yaitu pengertian mobilitas menurut Robert Lawang ini di mana ialah perpindahan posisi dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya, dari satu dimensi ke dimensi yang lainnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk dari mobilitas sosial ini. Jadi di sini ada beberapa bentuk dari mobilitas sosial, dan di sini sebentar saya akan jelaskan satu persatu dari bentuk mobilitas sosial ini. Jadi yang pertama, bentuk dari mobilitas sosial ini yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal, yaitu merupakan perpindahan status sosial yang sifatnya tidak sederajat, atau mobilitas vertikal dibagi menjadi dua, yaitu social climbing dan social sinking. Jadi contoh dari posisi naiknya status individu atau social climbing adalah seorang guru menjadi kepala sekolah. Contoh dari posisi turunnya status individu atau yang disebut dengan social sinking adalah seorang pejabat dipecat dan divonis hukuman penjara karena status korupsi. Itu yang bentuk dari mobilitas sosial vertikal. Yang kedua, bentuk dari mobilitas sosial yang kedua itu mobilitas sosial horizontal, merupakan perpindahan status sosial dari satu posisi ke posisi lain yang sifatnya sederajat. Jadi mobilitas sosial horizontal tidak menimbulkan perubahan status sosial seorang dalam masyarakat. Contohnya di sini saya akan memberikan satu contoh.
di mana seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit A terus diharuskan pindah tugas ke rumah sakit B contohnya. Jadi pada kasus ini dokter tersebut mengalami mobilitas horizontal, yaitu perpindahan tempat kerja dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tetapi tidak mengubah status sosial dari sebagai dokter. Jadi itu contoh dari mobilitas sosial horizontal. Baik, di sini bentuk dari mobilitas sosial yang ketiga yaitu mobilitas lateral, di mana penggerakan dari individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain dan secara tidak langsung mengubah status sosial seorang. Jadi contoh dari mobilitas, salah satu contohnya di sini saya akan memberikan salah satu contoh. Contohnya itu sekelompok wanita dan pria dari berbagai daerah atau satu daerah diberangkatkan ke luar negeri menjadi TKI atau tenaga kerja Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan faktor pendorong dan penghambat dari mobilitas sosial ini. Jadi ada beberapa faktor pendorong dan penghambat dan saya akan menjelaskan satu persatu di sini. Jadi yang pertama dari faktor pendorong terlebih dahulu. Ada beberapa dari faktor pendorong. Jadi faktor pendorong di sini dari mobilitas sosial di sini yang pertama jadi struktural. Jadi faktor ini terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempatkan sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Kalau di Indonesia ya struktur dari masyarakat ini sangat terbuka. Jadi kesempatan kesempatan anak-anak untuk menempati berbagai jabatan yang tinggi seperti seperti manajer bahkan presiden itu menjadi lebih besar. Jadi kesempatan untuk menjadi manajer atau presiden itu menjadi lebih besar. Terus kemudian faktor pendorong yang kedua itu di sini yaitu individu. Jadi kalau faktor ini terkait dengan kualitas individu yang dilihat dari segi sikap, terus pengetahuan, keterampilan manusia. Jadi dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya tuh bagaimana. Nah, jika seorang tidak puas dengan status sosial yang diwariskan, maka ia dapat berusaha untuk mencapai status sosial yang diwariskan yang lebih tinggi. Namun dia harus berpendidikan terlebih dahulu agar menjadi individu yang berkualitas. Jadi itu dari faktor individu. Dan faktor pendorong yang ketiga di sini yaitu dari faktor ekonomi. Jadi jika suatu ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial pun terwujud. Jadi kondisi ekonomi yang baik itu membuat masyarakat mudah memperoleh modal pendidikan dan kesempatan lainnya. Tetapi kalau kondisi ekonominya buruk, masyarakat akan memiliki pendapatan terbatas sehingga sulit untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan mobilitas tidak akan bisa terjadi. Jadi itu dari faktor pendorong dari ekonominya. Dan yang keempat dari faktor pendorong itu dari segi politik. Jadi faktor yang satu ini dari faktor politik ini sangat bergantung pada situasi politik suatu negara. Jadi keadaan negara yang tidak stabil akan mempengaruhi kondisi keamanannya. Untungnya sih saat ini kondisi keamanan di Indonesia ini sedang baik. Jadi sehingga roda pembangunan pun dapat berjalan dengan baik. Ketersediaan dan kemudahan dalam bekerja juga bisa baik sehingga masyarakat mampu melakukan mobilitas sosial. Dan yang terakhir dari faktor pendorong ini yaitu kependudukan. Jadi menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia hampir selalu bertambah dari waktu ke waktu. Jadi pertambahan ini bisa mempersempit lahan pemukiman, bahkan di sini akan meningkatkan kemiskinan. Makanya masalah kependudukan seperti ini mendorong individu dan pemerintah untuk mengarahkan masyarakat agar bermigrasi ke daerah lain sehingga mobilitas sosial pun terjadi. Jadi ini faktor pendorong dari mobilitas sosial. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penghambat dari mobilitas sosial. Selanjutnya faktor penghambat dari mobilitas sosial. Baik, di sini
saya akan menjelaskan faktor penghambatnya, karena tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan faktor pendorong. Jadi faktor penghambat di sini yang pertama itu dari faktor kemiskinan. Jadi masyarakat yang mengalami kemiskinan akan kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Dan kebanyakan pertanyaan dari anak-anak, dari teman-teman, dari orang-orang di luar sana, emang kenapa kalau pendidikannya itu rendah? Jadi dengan pendidikan yang rendah itu kualitas sebagai sumber daya manusia pun juga kualitas menjadi sumber daya manusia pun juga menjadi rendah. Jadi akibatnya kemampuan untuk bersaing dan mendapatkan pekerjaan menjadi terbatas. Kemudian yang kedua itu diskriminasi. Jadi diskriminasi di sini adalah membedakan perilaku terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Nah, perilaku yang membedakan ini seperti ini sangat tidak baik. Jadi selain dapat mengakibatkan konflik, juga dapat mengakibatkan mobilitas sosial. Selanjutnya yang kedua itu diskriminasi. Diskriminasi adalah membedakan perilakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Nah, perlakuan membedakan seperti inilah yang sangat tidak baik. Selain mengakibatkan konflik, juga menghambat mobilitas sosial. Dan yang ketiga itu faktor penghambatnya itu stereotip gender. Jadi membeda-bedakan karakteristik serta posisi sosial laki-laki dan perempuan, seperti memiliki pandangan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada wanita, juga bisa menghambat mobilitas sosial. Misalnya pandangan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi. Nah, yang bekerja adalah laki-laki. Jadi perilaku seperti ini dapat menghalangi prestasi dan kesempatan seseorang untuk melakukan mobilitas sosial agar status sosialnya meningkat. Baik, saluran mobilitas sosial Indonesia. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau yang disebut perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Jadi pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Jadi di sini saya akan memberikan salah satu contoh. Contohnya yaitu seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia pasti memiliki pengetahuan kan, dengan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha. Terus setelah ia berhasil menjadi pedagang atau apa, secara otomatis status sosialnya juga semakin meningkat. Jadi itu salah satu contohnya itu. Jadi dengan mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi, maka akan mengubah status sosial. Baik, yang kedua, organisasi politik. Banyak contoh orang yang menanti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Salah satu contohnya itu Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dapat dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya, sampai akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif. Kalian dapat menemukan berbagai contoh perjuangan orang-orang di partai politik dan sekitar tempat kalian tinggal. Nah, yang ketiga, organisasi ekonomi.
Jadi organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya membedakan kesempatan seluas-luasnya bagi seorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Jadi organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Jadi di sini pasti kalian tentu memiliki koperasi di sekolahmu. Jadi di sini apa tujuan dari didirikan organisasi koperasi? Ya tentu untuk menyejahterakan anggota, karena itu koperasi akan melayani kebutuhan anggota koperasinya sekolah tertentu, dan koperasi sekolah tertentu akan mengutamakan pelayanan terhadap para peserta didik. Demikian juga halnya dengan koperasi pasar, petani, nelayan dan sebagainya. Melalui organisasi koperasi kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan keberhasilannya. Jadi perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan anggota-anggota. Selanjutnya dampak dari mobilitas sosial. Jadi dalam proses mobilitas sosial ini dampak yang ditimbulkan terhadap seseorang atau kelompok. Dampak yang ditimbulkan dari mobilitas sosial ini berupa dampak positif dan dampak negatif. Jadi dampak positifnya dari mobilitas sosial merupakan dampak yang menguntungkan dan memberikan manfaat bagi orang-orang yang melakukan mobilitas sosial. Dampak positif mampu mendorong orang untuk berkembang menjadi lebih baik. Jadi ada beberapa contoh dampak positif dari mobilitas sosial ini. Yang pertama yaitu meningkatkan integrasi sosial. Integrasi sosial berarti proses penyesuaian di antara beberapa unsur yang berbeda. Jadi di dalam suatu kelompok sehingga menghasilkan pola kehidupan yang memiliki keserasian fungsi dan tujuan mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat, yang menyebabkan perubahan keadaan sosial baik dari gaya hidup maupun pola pikirnya. Dampak positif yang kedua di sini yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial. Dengan adanya mobilitas sosial, kehidupan seorang akan berubah mengikuti status sosialnya. Perubahan sosial dapat menjadi perubahan yang baik apabila diikuti dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian kondisi kehidupan seorang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang bagus akan mempengaruhi pola pikir, gaya hidup, serta mata pencahariannya. Faktor yang ketiga yaitu mendorong seorang untuk lebih maju. Dengan melihat orang lain yang melakukan mobilitas sosial, kita akan terdorong untuk lebih maju dengan meningkatkan kemampuan agar dapat bersaing dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hidup. Jadi jika telah mencapai kesejahteraan hidup, maka akan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi contohnya itu memberi kendaraan yang lebih bagus, memakan makanan yang bergizi, dan memiliki lembaga pendidikan dengan kualitas yang lebih baik. Jadi itu dari faktor pendorong. Jadi itu dari dampak positifnya. Ini saya akan menjelaskan, tadi sudah menjelaskan dampak positif, sekarang dampak negatif dari mobilitas sosial. Baik anak-anak, di sini dampak dari mobilitas negatif itu yaitu pertama terjadinya konflik. Ketika konflik muncul akibatnya adanya penolakan terhadap mobilitas sosial yang terjadi pada orang lain, hal ini dapat diatasi jika kita introspeksi diri dengan kemampuan serta berusaha meningkatkan kemampuan kita dengan bercermin dari prestasi orang lain. Jika kita tidak bisa menerima pencapaian orang lain, maka akan lahir konflik yang merugikan bagi diri sendiri bahkan orang lain. Kemudian yang kedua dari dampak negatif ini yaitu gangguan psikologis. Dalam hal ini munculnya ketakutan dan kecemasan akibat melihat mobilitas sosial yang terjadi pada orang lain secara berlarut-larut. Jadi gangguan psikologis dapat menyebabkan diri sendiri serta membawa beberapa penyakit pada diri sendiri. Jadi dampak negatif yang terakhir itu munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Jadi hubungan yang baik akan retak jika terdapat sikap iri atau sombong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mobilitas sosial dapat menyebabkan orang lain iri, dan orang yang melakukan mobilitas sosial bersikap berbeda dari biasanya atau
pamer kepada orang lain karena prestasi yang yang telah diraihnya. Jadi dampak negatif yang terakhir yaitu munculnya keretakan dalam satu hubungan. Jadi hubungan yang baik akan retak jika terdapat sikap iri atau sombong. Mobilitas sosial dapat menyebabkan orang lain iri, dan orang yang melakukan mobilitas sosial bersikap berbeda dari biasanya atau pamer kepada orang lain karena prestasi yang telah diraihnya. Oke anak-anak, cukup sampai sini materi kita hari ini, dan nanti untuk tugasnya saya akan berikan kepada ketua kelas, dan ketua kelasnya nanti akan share kepada kalian. Nanti tugasnya saya akan berikan kepada dia. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, jadi kita menutupnya itu dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan.